Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah kepemimpinan dari jurusan kesejahteraan sosial. Di sini saya akan memenuhi tugas kelompok dari Bapak Dr. Ervin Widodo dalam mata kuliah kepemimpinan. Di sini saya diberi tugas untuk menyelesaikan tugas yang dengan diberikan beberapa pertanyaan dengan 3 teori, yaitu teori transactional leadership dan transformational leadership, dan yang terakhir stational leadership. Di sini saya terdapat narasumber yang bernama Bapak Nanda Amaliansyah Iqbali, SST TD, dengan tempat tanggal lahir Jakarta 15 November 1911, dan beliau bekerja dengan jabatan Kepala Seksi Tata Teknis Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan. Beliau juga pernah menjabat sebagai pelaksana Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan pada tahun 2015 sampai 2020. Selanjutnya, beliau pernah juga menjabat sebagai Kepala Seksi Tata Teknis Perparkiran dan Terminal Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020 sampai 2021. Dan yang terakhir, Kepala Seksi Tata Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan pada tahun 2021 sampai sekarang. Selanjutnya akan diambil alih oleh teman saya yang bernama Hanifah Mawaringsi dengan membacakan beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh narasumber. Silakan Hanifah. Di sini saya akan menanyakan bagaimana cara Anda mengarahkan bawahan Anda agar bekerja dengan baik? Ini langsung saya jawab ya? Iya. Ya, oke. Makasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ibad dan Mbak Hanifah, terima kasih juga sudah menjadikan saya sebagai narasumber dalam salah satu tugas kuliah ya yang ada di kuliahnya. Jadi pertama itu, kedua terkait dengan beberapa pertanyaan tadi, cara mengarahkan bawahan agar untuk bekerja lebih baik, yaitu karena kami bekerja di pemerintahan ya. Pertama, saya akan arahkan bawahan itu pertama untuk mengerti terkait dengan aturan dan regulasi yang ada. Saya kasih pengarahan, ini aturannya seperti ini, gitu kan, sehingga dia nanti bekerja sesuai dengan on the track, jadi tidak keluar dari tracknya, gitu, tidak keluar dari aturan yang ada, gitu. Itu sih, Mbak. Lanjut pertanyaan kedua, yaitu jika salah satu bawahan Anda bekerja dengan baik, apakah Anda memberikan reward kepadanya? Kalau boleh tahu, bagaimana kriteria pekerja yang baik menurut Anda? Ya, jadi reward pasti ya. Pertama, reward secara mental juga ya. Kita akan, artinya biar supaya pertama kita sampaikan ke teman-teman yang lain bahwasanya oh dia ini sudah bekerja baik, misalnya ini prestasinya seperti ini, itu kan menjadi suatu penghargaan buat dia agar dia bisa menjadi lebih baik ya, itu reward untuk secara psikologisnya. Kedua ya artinya ya di luar itu ya rewardnya karena kita jadi pemerintahan ya, kita nggak bisa tuh nganggarin reward pegawai ya, paling nanti ya biasalah kita di luar ya, kita misalkan kasih kado misalkan seperti itu kan, dan sebagainya. Nah, kalau kriteria pekerjaan yang baik menurut saya yaitu
Ya, pertama sesuai dengan aturan dan regulasi, kedua dari segi ketepatan waktunya, dan ketiga juga dari segi ketuntasan dalam pekerjaan. Jadi jangan sampai kita sudah sesuai dengan aturan, terus juga apa namanya waktunya juga lumayan cepat, tapi nggak tuntas gitu kan. Nah, itu menurut saya salah satu kriteria pekerjaan yang baik ya. Lanjut pertanyaan ketiga, yaitu jika bawahan Anda melanggar peraturan, apakah Anda memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya? Pelanggaran itu kan apa aja ya? Salah satu contoh misalkan pelanggaran disiplin ya. Saya selalu memberikan warning ke seluruh staf ketika ada pelanggaran, setiap pelanggaran pasti ada sanksi kan. Sesuai dengan yang ada misalkan di surat perjanjian mereka atau enggak di ketentuan yang ada pasti ada sanksi disiplin. Nah, ketika ya sanksi itu juga bertahap, tidak bisa langsung teng gitu kan, ada tahapan-tahapannya mulai dari kita menanyakan misalkan terkait dengan ini kasusnya ketika ada pelanggaran disiplin ya, misalkan dia jarang masuk misalkan. Ya pertama ya kita panggil dulu kenapa kok jarang masuk gitu kan, alasan dia apa. Ya kalau ada itikat baik dari dia, ya artinya tidak ada sanksi lagi gitu kan. Tapi kalau misalkan setelah dikasih misalkan teguran, ya kan kita panggil dia masih nggak mempan, ya biasanya saya mengeluarkan SP1, surat peringatan 1. Ya lanjut tuh 1, 2, misalkan 3 gitu kan. Kalau masih sampai juga ya, kalau untuk yang tenaga non PNS biasanya kita bisa apa namanya putus kontrak gitu kan. Tapi kalau yang PNS ya kita bisa berikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada nanti mungkin di BKPP yang bisa menindaklanjutinya ya. Yang penting dari selaku atasan langsung ya wajib memonitoring dan melaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada gitu. Lanjut pertanyaan keempat, yaitu apakah Anda sebagai atasan membuat struktur pekerjaan agar pekerjaan bisa sesuai dengan baik? Apa alasannya Anda membuat struktur tersebut? Ya, struktur pekerjaan itu harus ya, sehingga seluruh pekerjaan itu, tupoksi yang ada di pimpinan itu didistribusikan merata ke seluruh staf. Misalkan dari mulai tupoksi ini, siapa mengerjakan ini mengerjakan ini mengerjakan ini. Jadi ketika ada struktur itu ya tupoksi itu jelas gitu. Si A mengerjakan ini, B mengerjakan ini, C mengerjakan ini, atau juga bisa apa namanya si C mengerjakan yang bukan tupoksi ini bisa selama memang ada perintah dari atasan. Gitu. Tapi memang apa namanya struktur pekerjaan itu perlu yaitu tadi untuk mendistribusi pekerjaan agar apa namanya terdistribusi secara merata. Lanjut pertanyaan kelima, yaitu bagaimana Anda menjelaskan kepada bawahan Anda jika terjadi kegagalan dalam pekerjaan? Ya, kalau ada kegagalan pekerjaannya, biasanya kita evaluasi ya. Kita lakukan briefing, misalkan gitu kan, kita evaluasi di mana letak kesalahannya, kendalanya, ya kita perbaiki bareng-bareng, kita perbaiki sama-sama. Gitu. Jadi nggak bisa kita menyalahkan salah satu pihak atau itu nggak ada, karena kan tidak pada prinsipnya tidak ada bawahan yang salah kan gitu kan. Ya saya selaku pimpinan juga kan masih punya pimpinan lagi. Nah, artinya setiap suatu kegagalan atau problem atau apapun itu ya kita perbaiki bersama dengan cara yaitu minimal kita briefing apa nih kekurangannya harus seperti apa gitu kan. Nanti kita fixkan sama-sama, kita perbaiki sama-sama. Baik, sekarang pertanyaan dari teori situasional. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana Anda menjelaskan kepada bawahan Anda untuk melakukan pekerjaan yang baik agar bisa mencapai tujuan tersebut?
Ya itu, ya selaku atasan ya kita wajib memberikan pengarahan ya. Ketika kasus ini kamu harus seperti ini loh, ini aturannya, ini alurnya, gitu kan. Ya kita jelaskan dulu ke mereka. Nah, ketika sudah kita jelaskan, ya biasanya kita tanya kan apa kendalanya. Ya kan kita kendalanya, oh ini Pak, misalkan ini. Oh ya udah kita perbaiki kendala itu. Gitu kan sehingga pekerjaan itu bisa berjalan sesuai dengan apa namanya aturan yang ada, regulasi yang ada, dan waktu yang sudah ditentukan, misalkan seperti itu. Itu sih, jadi kita selaku pimpinan itu kasih arahan dulu, gitu. Jadi jangan main apa istilahnya melempar aja, oh ini anak gua suruh ini, tapi dia nggak tahu apa yang harus dilakukan, jangan sampai seperti itu. Gitu. Kita kasih arahan oh seperti itu. Bagaimanapun ya atasan bertanggung jawab atas hal itu. Gitu. Itu Mbak. Lanjut pertanyaan kedua, yaitu bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk menjadi leader yang baik? Ya leader yang baik memberikan contoh yang baik, intinya gitu. Intinya sih seperti itu, leader yang baik memberikan contoh yang baik. Jangan sampai kita menyuruh, misalkan dari segi kedisiplinan, kita nyuruh staf kita nyuruh bawahan kita datang lebih awal. Datang awal. Tapi kitanya sendiri datangnya telat puluh, misalkan gitu kan. Ini dari hal kecil. Jadi kita leader yang baik itu kita harus mencontohkan apa ya. Misalkan staf kita membuat ini gitu kan. Ya kita harus contohkan kita bisa membuat itu. Jangan sampai kita sendiri kita nggak bisa membuat hal itu misalkan. Contoh misalkan dalam segi kedinasan buat nota dinas misalkan kan dari segi ejaan, bahasa dan sebagainya itu buat surat misalkan gitu kan. Jangan sampai kita nyuruh staf buat surat, kita sendiri nggak tahu. Gitu. Makanya kita memberi arahan. Oh ini EYD-nya yang benar seperti ini loh. Ini yang benar seperti ini. Oh paragrafnya seperti ini, seperti ini. Jadi kita contohkan dulu, intinya seperti itu. Ya kalau contohnya baik, kepalanya baik, ya kan, insya Allah kan ke bawahnya juga baik. Itu sih. Lanjut pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana cara Anda untuk menciptakan situasi yang baik di dalam kantor? Ya situasi yang baik itu bisa berarti kondusivitas ya. Ya artinya kita harus jaga kondusivitas. Jangan sampai antara staf yang satu dengan staf yang lainnya itu misalkan apa namanya ada clash gitu kan. Nah kita menghindari itulah gitu kan. Jangan sampai ada clash. Pernah waktu itu kejadian ya seperti itu. Jadi kondisi kantor ya memang kalau ada clash gitu ya pasti nggak kondusif kan, pasti tidak baik. Gitu. Nah saya selaku atasan waktu itu saya mintakan dulu keterangan nih masing-masing karena kan saling clash nih kan. Saya mintakan dulu masing-masing, saya artinya supaya tidak mempermalukan dia juga misalkan gitu kan. Saya panggil satu-satu dengan apa sih permasalahannya nih, terus gimana cara menyelesaikan permasalahan itu, baru nanti kita duduk bareng gitu. Jadi kita apa namanya untuk suasana kerja yang baik dia harus kondusif dan dia harus kompak antara atasan bawahan harus kompak semua, jangan sampai ya atasan sudah memerintahkan A dia bawahan ugah-ugahan, itu juga kan enggak, jadi menciptakan suasana yang enggak kondusif. Lanjut pertanyaan keempat, yaitu apakah Anda termasuk orang yang peka terhadap bawahan? Oh iya, saya termasuk orang yang peka terhadap bawahan. Ya itu, ya kita harus peka ya, karena tuntutan juga ya, walaupun dia bukan orang yang peka, karena tuntutan jabatan misalnya dia harus peka terhadap bawahan sendiri maupun terhadap kondisi lingkungan pekerjaan dia gitu. Sehingga ketika dia peka, dia pasti tahu permasalahan apa yang ada. Sehingga permasalahan ini diharapkan jangan sampai berlarut-larut, jangan sampai berimbas pada organisasi khususnya dinas gitu kan. Kita apa namanya memfikskan itu gitu supaya apa namanya kondusif semua.
Lanjut pertanyaan kelima, yaitu jika salah satu bawahan Anda menimbulkan keributan di dalam ruangan kantor, bagaimana cara Anda untuk mengembalikan situasi menjadi lebih baik lagi? Ya tentunya kita tegur ya, kita kasih pengertian ya supaya jangan berisik gitu kan, supaya jangan berisik ya kita kasih pengertian mereka bahwa ya kita nih kan apalagi kita nih di lingkungan pemerintahan ya, lingkungan pemerintahan kita lebih kepada pelayanan kepada masyarakat, jadi jangan sampai ketika ada masyarakat yang datang ya kan, oh kondisi kantor ribut gitu, minimal di seksi kita atau di bidang kita itu kita ya sampaikan ketika ada yang ribut, keributan dan sebagainya, ya jangan sampai ribut seperti itu. Ya kita kasih pengertian. Pertanyaan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Muhammad Ibadillah Rajabi. Ya. Silakan. Nah, selanjutnya nih, dalam teori transformational leadership, gue pengen nanya, apakah Anda dapat menjadi teladan untuk bawahan Anda? Apakah Anda juga menaati segala peraturan yang telah ditetapkan oleh instansi Dinas Perhubungan? Iya, tentunya kita juga harus menjadi teladan bagi bawahan kita yang seperti yang saya jelaskan tadi. Kita tidak bisa menyuruh staf sedangkan kita itu nggak bisa gitu. Kita juga harus jadi contoh teladan. Nggak bisa ketika kita minimal ketika kita tidak bisa kita adakan briefing gitu. Oh ini ada permasalahan ini seperti apa? Biasanya kita tukar pikiran gitu. Ya intinya sih ya kita memang harus jadi teladan, pimpinan harus jadi teladan untuk bawahannya dari semua sisi ya. Ya tadi saya bilang dari segi pekerjaan, dari segi kedisiplinan dan sebagainya. Nah, selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya gue pengen nanya, apakah Anda selalu jujur terhadap karyawan atau staf? Apakah seluruh staf mengetahui masalah internal sebuah instansi dinas perhubungan sesuai proporsi kedudukan masing-masing? Iya, artinya semua staf itu harus mengetahui permasalahan yang ada di internal maupun eksternal. Karena gini, belum tentu, karena kan lifetime-nya itu biasanya kalau bawahan itu staf itu lebih lama ya. Apalagi kalau misalkan saya nih mengemban jabatan misalkan, belum tentu tahun besok atau enggak minggu besok saya masih di situ, gitu. Nah, jadi caranya gimana? Caranya kita memberi arahan ke bawahan kita, bahwasannya ini ada permasalahan ini nih. Kan kita permasalahan ini kita harus seperti apa nih? Step-stepnya kita harus seperti ini. Nah, ketika nanti saya misalkan pimpinan saya misalkan selaku pimpinan saya pindah, saya mutasi atau enggak digantikan orang lain atau enggak. Nah, jadi staf itu bisa memberikan masukan ke pimpinan yang baru. Itu jadi terus melanjutkan hal itu. Jadi tidak terputus gitu. Itu Mas Iqbal. Apabila Anda memiliki sebuah gagasan nih atau pendapat baru, apakah staf Anda mudah untuk menerimanya atau tidak? Bagaimana? Coba diulang. Apabila nih Anda memiliki sebuah gagasan atau pendapat baru, apakah staf Anda tuh mudah menerimanya ataukah malah sering nyengkel gitu? Mudah menerima atau tidaknya itu tergantung dari penjelasan kita juga. Selama penjelasan kita mendasar, argumentasinya mendasar, dan bukti-bukti misalkan dari segi peraturan dan memang ada mendasar, ya kita nggak bisa lagi menyangkal, apalagi kalau udah soal aturan ya, kita nggak bisa lagi menyangkal. Kalau aturan itu kan sifatnya kaku, dia ngomong A, ya udah kita laksanakan ini. Gitu. Dan memang ini yang harus dilakukan, kita tidak bisa menyangkal gitu. Kecuali mungkin opini masih bisa lah kita dan justru saya orangnya lebih senang kalau staf itu lebih komunikatif, lebih argumentatif
Gitu. Jadi bisa ada B2B kita apa namanya sharing gitu. Ya, kalau staf itu atau bawahan itu diem aja ya susah juga, gitu kan. Jadi lebih baik ya memang lebih baik tektok gitu. Jadi ketika ada isu-isu baru misalkan ini gitu kan. Menurut kamu gimana? Pasti saya tanya, menurut kamu gimana? Ini aturan ini misalkan seperti itu kan. Jadi saya tanyakan dulu apa pendapat dia. Oh, kalau misalkan memang ada yang nggak pas, oh nanti kita sama-sama luruskan. Oh, tapi aturannya ngomongnya gini seperti itu. Jadi kita kasih apa namanya pengertiannya seperti itu. Berarti semua tergantung sama arahannya ya, arahan dari Ya pemimpin. iya, argumentasinya gitu tergantung gitu kan. Ya kalau sudah terkait dengan aturan ya mau gimana coba? Nggak bisa kita menyangkal aturan. Nanti kalau kita menyangkal aturan ya jadinya perbuatan melawan hukum, jatuhnya pidana. Nggak bisa seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Apakah Anda selalu bersemangat dalam menjalankan tugas Anda sebagai seorang pemimpin? Ya semangat nggak semangat kita wajib semangat, gitu kan? Itu karena tuntutan, ya kan? Semangat nggak semangat wajib semangat. Jangan sampai permasalahan rumah nyampur dengan permasalahan kantor ataupun sebaliknya. Intinya seperti itu. Kita harus profesional dalam bekerja, gitu kan? Ketika kita pun punya permasalahan personal dengan orang lain juga, ketika kita konteks bekerja ya sudah bekerja, gitu kan? Dan kita juga harus semangat ya karena kita juga kan digaji oleh masyarakat ya memang untuk melayani masyarakat gitu. Tidak boleh kita misalkan mengeluh gitu kan karena itu sudah tuntutan. Ya walaupun manusiawi memang ya namanya manusia kadang-kadang ya lemes, loyo misalkan gitu kan atau jenuh dan sebagainya itu manusiawi. Tapi kan ya kita kembalikan lagi karena memang ini harus tuntutan ya kita harus semangat gitu. Ya insya Allah lah pasti ada jalan di balik semuanya kan gitu. Beralih ke pertanyaan terakhir nih. Menurut Anda, apakah memberikan pujian terhadap karyawan itu penting? Penting. Apakah Anda pernah memberikan pujian secara langsung terhadap karyawan? Apakah Penting. Anda memberikan pujian hanya pada saat staf atau karyawan memenuhi target atau setiap staf melakukan tindakan yang benar? Ya penting. Pertama ya tadi secara psikologis tadi. Jadi memberikan pujian, memberikan apresiasi itu membuat staf kita itu merasa dihargai. Merasa dihargai. Ya setiap dia melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang ini ya pasti kita lakukan. Ya minimal apresiasinya tuh wah bagus nih, kerjanya bagus. Ya bagus gitu kan. Gitu. Jadi ada ada apresiasi, ada rasa oh saya dihargai ternyata gitu kan dengan pimpinan. Nah itu diharapkan kan menjadi motivasi juga untuk untuk bawahan untuk bekerja lebih bagus kan gitu. Ya selalu saya semuanya ya juga harus berlaku adil, berlaku fair juga kalau misalkan staf ini diperintah dilaksanakan ya minimal kita apresiasi itu kan jangan kita diemin misalkan gitu kan. Misalkan nih kita suruh staf nih coba kamu ke sana ke lapangan gini gitu kan. Terus dia laporan misalkan di grup gitu kan. Ya minimal kita apresiasi, oh iya makasih Bang, misalkan makasih Mbak, misalkan gitu kan. Minimal kan rasa terima kasih itu kan apresiasi minimal itu. Pasti saya selalu berikan apresiasi untuk mereka yang memang sudah bekerja baik, apalagi memang bekerjanya lebih dibanding staf lain gitu. Lebih itu dalam arti misalkan sampai kadang-kadang untuk kejar target sampai malam misalkan kan pekerjaan gitu kan. Ya kita wajib apresiasi gitu. Demikianlah nih dari wawancara dari kelompok kami. Kami ingin memberikan kesimpulan kecil bahwa memberikan arahan kepada bawahan sangat penting untuk menjalin sebuah hubungan yang baik antara atasan dan bawahan. Serta memberikan reward juga sama pentingnya dari poin yang pertama, ya supaya
mempercayai chemistry antara pemimpin beserta stafnya. Dan untuk menjadi leader yang baik harus mencontohkan perilaku yang baik supaya dicontohkan oleh bawahannya ya, Mas. Ya, betul Mas Ibad. Kurang lebih seperti itu. Ya, kita harus seperti itu ya. Dan dalam menjadi pemimpin, ya ada ada istilah kalau kepalanya serigala, buntutnya juga harus jadi serigala gitu kan. Jangan kepalanya serigala, buntutnya jadi bebek kan gitu. Gitu. Kalau bisa kepalanya bebek, buntutnya buntut serigala kan gitu. Kalau bisa seperti itu. Itu Pak Mas Ibad dan Mbak Hanifah. Terima kasih ya. Terima kasih banget nih untuk narasumber kita kali ini. Ya. Ya, sama-sama. Semoga sehat selalu ya Mas Ibad ya. Dan Mbak Hanifah. Salam untuk orang tuanya masing-masing. Amin, amin. Ya. Terima kasih ya Mas. Yuk. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Yuk. Saya live ya, Makasih izin live ya. Ya, saya live ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.